Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini kita belajar materi tentang kisah Nabi Muhammad sambil direview dari pertemuan awal sampai hari ini ya. Nah, di pertemuan yang paling awal sudah kita pelajari bahwa ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Nah, tahun kelahiran Nabi Muhammad ini juga disebut dengan tahun gajah. Kenapa? Karena pada saat itu ada pasukan Nasrani yang dipimpin Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan menggunakan kendaraan gajah. Nah, akan tetapi sebelum mereka bisa menyelesaikan tujuannya, Allah terlebih dahulu menghancurkan mereka dengan mengutus burung ababil. Ayah Nabi Muhammad, Abdullah, ini telah meninggal saat Nabi masih dalam kandungan ibunya. Jadi Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Sesuai dengan adat yang ada di kota Mekah, Nabi Muhammad juga dititipkan kepada wanita Badiah yang bernama Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad dirawat oleh Halimah sampai berusia 5 tahun. Jadi saat Nabi Muhammad berusia 5 tahun, baru Nabi Muhammad dikembalikan oleh Halimah kepada ibunya, yakni Siti Aminah. Pada saat Nabi berusia 6 tahun, ibunya mengajak Nabi Muhammad pergi ke kota Madinah untuk mengunjungi rumah neneknya dan menziarahi makam ayahnya. Akan tetapi saat perjalanan pulang dari kota Madinah, tepatnya di kota Abwa, Siti Aminah ini sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ibu Nabi Muhammad meninggal saat Nabi baru berusia 6 tahun. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Akan tetapi, kasih sayang kakeknya ini tidak bisa berlangsung lama. Tepatnya 2 tahun kemudian, kakek Nabi Muhammad meninggal saat Nabi berusia 8 tahun. Sesuai dengan wasiat Abdul Muthalib, Nabi pun tinggal dengan pamannya yang bernama Abu Thalib. Saat tinggal dengan pamannya, Nabi Muhammad sudah belajar mandiri. Dia tidak mau terlalu merepotkan pamannya. Akhirnya, di usia 8 tahun ini, Nabi belajar mandiri dengan menggembala kambing milik tetangga-tetangganya. Nah, pada saat usia 12 tahun, Nabi pernah ikut pamannya berdagang ke Syam. Akan tetapi, di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Pendeta Buhairah ini melihat pada diri Nabi ada tanda-tanda kenabian. Akhirnya, Buhairah pun berpesan kepada Abu Thalib agar membawa Nabi Muhammad pulang kembali ke rumahnya. Khawatir jika melanjutkan perjalanan, nanti bertemu dengan orang Yahudi atau orang musyrik, maka mereka akan menyakiti Nabi Muhammad. Nah, saat usia Nabi Muhammad sudah cukup dewasa, Nabi pun sudah bisa menjaga dirinya sendiri. Beliau ikut perjalanan berdagang ke Syam. Nah, di perjalanan berdagang ke Syam yang kedua ini, Nabi Muhammad menjual barang dagangan milik Siti Khadijah, ditemani oleh pembantu Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Nah, di usia Nabi yang ke-25 tahun, Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Pada saat itu Nabi berusia 25 tahun dan Siti Khadijah berusia 40 tahun.
Siti Khadijah adalah seorang wanita yang sangat baik hati dan patuh kepada Nabi Muhammad. Bahkan Siti Khadijah adalah wanita pertama yang mengakui kerasulan Nabi. Pada usia ke-40 tahun, Nabi Muhammad sering bertahanus atau merenungkan diri di Gua Hiro. Hingga suatu ketika Nabi menerima wahyu melalui malaikat Jibril, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi tentang Allah Tuhan yang telah menciptakan alam semesta. Setelah turun wahyu yang pertama, kemudian tidak lama turun wahyu yang kedua. Setelah turun wahyu yang kedua ini, Nabi mulai berdakwah menyebarkan agama Islam, dimulai dari keluarganya, kemudian seluruh penduduk Mekah. Walau banyak mendapat penolakan, tapi Nabi Muhammad tetap sabar dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Hingga akhirnya Islam pun tersebar luas hingga ke Madinah. Akhirnya pada tahun ke-11 Hijriah, tepatnya ketika Nabi berusia 63 tahun, Nabi Muhammad pun meninggal dunia. Tapi ajaran Nabi Muhammad, yakni agama Islam, tetap hidup hingga akhir zaman.